FIFA tidak merestui pemain keturunan ini untuk membela timnas Indonesia sekalipun sudah dinaturalisasi, dan ini alasannya. Pelatih PSIS Zwolle sindir Sintayong. Sintayong pulang ke Korea Selatan berguru kepada Hu Jung-mo demi ingin kalahkan timnas Jepang. Simak berita selengkapnya. Sintayong pulang ke Korea Selatan berguru kepada Hu Jung-mo demi ingin kalahkan timnas Jepang. Setelah laga terakhir melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Sintayong memutuskan untuk pulang sementara ke Korea Selatan. Kepulangan ini bukanlah sekedar kunjungan atau waktu beristirahat saja, tetapi memiliki tujuan khusus bagi Sintayong, yaitu belajar langsung dari pelatih legendaris Korea Selatan Hu Jung-mo. Kabar ini menimbulkan optimisme di kalangan supporter sepak bola tanah air, terutama mengingat target berat yang bakal dihadapi tim Garuda pada laga mendatang melawan timnas Jepang, pemimpin klasmen grup C. Sintayong tampaknya memahami tantangan besar yang bakal dihadapi timnas Indonesia, meskipun telah memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Laga melawan Jepang di matchday kelima kualifikasi Piala Dunia pada 15 November 2024 menjadi ujian besar yang membutuhkan persiapan matang. Oleh sebab itu, bertemu dengan Hu Jung-mo dipandang sebagai langkah strategis guna menyerap pengalaman dan juga pemahaman taktik yang lebih mendalam dari salah satu sosok pelatih terbaik yang pernah dimiliki oleh Korea Selatan. Hu Jung-mo bukanlah nama sembarangan dalam sejarah sepak bola di Korea Selatan. Dia dikenal sebagai pelatih yang berprestasi dan juga memiliki rekor mentereng saat menghadapi timnas Jepang. Selama 2 periode kepelatihannya di timnas Korea Selatan, Hu Jung-mo berhasil membawa sejumlah prestasi membanggakan, terutama pada periode keduanya sebagai pelatih tim Taeguk Warriors antara 2008 sampai 2010. Di bawah asuhannya, Korea Selatan sukses menjuarai Piala Asia Timur (EAFF) pada 2008 yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tim kuat di Timur Asia. Tidak hanya itu, dia berhasil mengantarkan skuadnya hingga babak 16 besar Piala Dunia 2010, sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan. Rekor Hu Jung-mo melawan Jepang memang patut dicermati. Di 3 pertemuan selama masa kepelatihannya, Korea Selatan berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, tanpa sekalipun menelan kekalahan. Capaian ini memberikan inspirasi bagi Sintayong untuk mempelajari strategi menghadapi lawan kuat seperti timnas Jepang. Meski Sintayong juga memiliki pengalaman melawan Jepang, dia menang sekali dan kalah sekali dari Jepang, yaitu kalah dengan skor 1-3 bersama dengan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Sintayong berguru ke Hu Jung-mo tentu saja bukan tanpa alasan. Melihat rekor Hu Jung-mo dalam menghadapi Jepang, Sintayong ingin mendapatkan strategi tentang cara mengantisipasi permainan cepat dan juga disiplin dari Jepang. Peluang ini semakin relevan mengingat pengalaman Hu Jung-mo dalam membentuk tim dengan pola defensif yang solid serta serangan balik yang efektif. Strategi yang mungkin cocok diterapkan oleh Sintayong dalam pertandingan melawan Jepang. Pertandingan melawan Jepang menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan status Jepang sebagai salah satu tim terkuat di Asia, pertemuan ini bakal menjadi ujian berat yang menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Strategi yang matang serta strategi dari Sintayong diharapkan mampu meningkatkan performa dari timnas Indonesia dalam meraih hasil yang positif di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Pelatih PSIS Zwolle sindir Sintayong yang coret Eliano Regionals di laga timnas Indonesia melawan Cina lewat cara berkelas. Pelatih PSIS Zwolle Johnny Johnson menyindir Sintayong yang telah mencoret Eliano Regionals di laga timnas Indonesia melawan Cina lewat cara yang cukup berkelas. Johnny Johnson seakan ingin menunjukkan kepada Sintayong bahwa Eliano Regionals tidak layak dicoret dari laga timnas Indonesia melawan Cina yang digelar pada Selasa 15 Oktober. Terbukti setelah laga Indonesia melawan Cina, Eliano Regionals selalu bermain dalam 3 laga yang dijalani PSIS Zwolle. Dia bermain 11 menit saat PSIS Zwolle kalah 1-2 dari NAC Breda di lanjutan pekan ke-9 Eredivisie 2024-2025 pada Minggu 20 Oktober. Eliano Regionals kemudian kembali dimainkan 33 menit saat PSIS Zwolle kalah 0-6 dari PSV Eindhoven di pekan ke-10 Eredivisie pada Sabtu 26 Oktober.
Yang terbaru, pesepak bola 24 tahun itu mentas 24 menit saat PC Zwolle tumbang 3-4 dari NEC Nijmegen di babak pertama KNVB Beker 2024-2025 pada 30 Oktober. Kepercayaan itu yang tidak diberikan Johnny Jansen kepada Eleanor Regioners sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 dimulai. Pernah dalam 3 pekan beruntun, yaitu pekan ke-6 sampai ke-8 era divisi yang digelar pada 20 September sampai 6 Oktober, Eleanor Regioners harus rela duduk manis di bangku cadangan. Meski tidak dimainkan di periode itu, banyak yang menilai Eleanor Regioners layak diandalkan oleh Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan juga Cina pada Oktober 2024. Eleanor Regioners pun bermain 45 menit sebagai wingback kanan saat timnas Indonesia bermain 2 sama dengan Bahrain di lanjutan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia pada Kamis 10 Oktober. Kejutan dibuat Sintayong saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina di lanjutan matchday keempat grup C pada Selasa 15 Oktober malam. Eleanor Regioners gagal masuk daftar susunan 23 pemain, padahal yang bersangkutan tidak mengalami cedera. Keputusan yang diambil oleh Sintayong mengejutkan sejumlah pihak, termasuk manajer timnas Indonesia Sumarji dan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Menarik menanti apakah tenaga Eleanor Regioners bakal diandalkan Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia. FIFA tidak merestui pemain keturunan ini membela timnas Indonesia sekalipun sudah dinaturalisasi, dan ini alasannya. Ryan Flamingo, bek tengah PSV Eindhoven, kemungkinan besar tidak bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia walaupun ada tanda-tanda bahwa dia ingin bergabung. Meskipun pemain 21 tahun ini menunjukkan minat, kenyataan yang ada menunjukkan kalau proses naturalisasi yang diharapkan tidak bakal mudah. Pada hari Rabu 23 Oktober, media Belanda Football Premier mengungkapkan bahwa selain Flamingo, ada satu nama lagi, Milan Manhoef dari Stoke City, yang masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Ryan Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan dia bakal membela timnas Indonesia. Namun ada satu hambatan yang signifikan, yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Ryan Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. Fakta menjelaskan bahwa darah Indonesia dari diri Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ini berarti garis keturunan melebihi 3 generasi, yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek ataupun nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan untuk Ryan Flamingo dinaturalisasi cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Saat ini dia masih bermain di Liga Elit Belanda bersama dengan PSV Eindhoven, yang merupakan salah satu klub terbesar di era divisi. Turun ke level yang lebih rendah di Liga Indonesia bukanlah pilihan yang mudah bagi seorang pemain muda yang masih berpotensi. Dengan semua kendala itu, kemungkinan besar Ryan Flamingo untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia nampaknya semakin kecil. Dia harus menghadapi fakta pahit bahwa impian untuk membela negara asal nenek moyangnya tidak bakal bisa terwujud dalam waktu dekat.